Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari Kolose 4 ayat 1 sampai dengan 6. Kolose pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara-saudara, tema khotbah atau tema renungan dalam ibadah minggu saat ini ialah persekutuan orang benar penuh dengan hikmat. Dikatakan dalam ayatnya yang pertama tadi, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara, kita memerlukan hikmat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jangankan kita sebagai orang yang percaya, dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus memerlukan hikmat, kita juga memerlukan hikmat dalam kehidupan yang lain. Dan kita kalau misalnya mempelajari kearifan-kearifan lokal, kita akan menemukan begitu banyak nasihat, advis, wejangan, tuntunan hidup, baik dalam kehidupan secara sosial, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan yang lain, dalam perjuangan, dalam menata kehidupan di dalam suatu organisasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak kearifan-kearifan yang bisa kategorikan sebagai suatu hikmat yang ada di lingkungan kita. Misalnya, kemarin saya mendengar ada seorang mengatakan begini, namanya hidup itu yang disebut kenaikan karir, kesuksesan itu hanya sekali dalam hidup. Jadi kalau kita sudah mengalami kenaikan karir, siap-siaplah untuk turun. Tetapi turunnya itu harus juga diantisipasi, jangan turun dadakan. Oleh karena itu, ada yang mengatakan kalau misalnya sudah mendekati masa pensiun, bahkan jauh-jauh hari sebelum pensiun, baiknya kita mempersiapkan kegiatan, usaha, atau apa yang mau kita lakukan sesudah itu. Sebab banyak orang tiba-tiba mengalami pensiun, lalu kemudian tidak dapat melakukan apa-apa lagi karena kondisi tubuh yang sudah mulai kurang sehat, kurang kuat, dan seterusnya. Dalam kehidupan yang lain, ada hikmat-hikmat untuk mengarahkan kita supaya kita hidup menghargai orang lain. Itu banyak sekali. Tetapi kali ini kita sedang membicarakan suatu konteks hikmat dalam persekutuan orang-orang percaya yang disebut dalam tema tadi, persekutuan orang-orang benar. Orang-orang benar di sini artinya orang-orang yang percaya kepada Allah. Kita sebagai orang Kristen percaya kepada Allah di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara,
Hikmat itu kita perlukan karena di dalam Amsal pasal 2 ayat 10-11 dikatakan demikian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Jadi hikmat itu bukan cuma suatu jalan hidup, ya, tapi dia adalah sebuah dasar bagi kita untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi ini nanti akan kita dalami juga bagaimana kasih karunia Tuhan kita jumpai atau kita temui atau kita rasakan dalam hidup berbingkai hikmat yang berasal daripada Tuhan. Jadi saya tidak perlu menjelaskan kata hikmat secara panjang lebar karena kata hikmat itu dalam bahasa Inggrisnya wisdom yang berarti pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu, bahkan juga tentang orang atau tentang apa saja. Dalam bahasa Ibraninya hokma bukan cuma pengetahuan yang mendalam, melainkan sebuah kemampuan berpikir yang diteruskan kepada praktek hidup, bagaimana kita melakukan segala sesuatu dalam kajian mendalam pemikiran yang sungguh-sungguh dilakukan secara mendasar yang akan mendasari langkah-langkah kita ke depan. Kalau kita kaitkan dengan Yusuf, dengan Salomo, bukan saja mereka memiliki ide-ide atau gagasan yang besar, tapi juga mereka mempunyai rancangan tentang hidup yang terarah ke masa depan. Yusuf itu dipercaya oleh Firaun sebab ketika mereka hendak memasuki musim paceklik atau musim panas, dia mempersiapkan suatu hal yang kemudian memampukan mereka untuk melewati masa-masa kritis. Dan itulah bagian dari hikmat. Jadi bukan cuma sekedar pengetahuan mendalam, melainkan juga suatu kemampuan untuk memikirkan bagaimana kita hidup ke depan, langkah-langkah ke depan. Jadi kalau misalnya kita menyiapkan masa depan, itu bagian dari hikmat. Itu bagian dari hikmat. Ada yang bilang, tidak perlu Pak, kan lihat saja, itu burung tidak bekerja, Tuhan bilang mendapatkan makanan. Ya, bunga bakung di padang tidak bekerja, atau tidak melakukan sesuatu, tapi kemegahannya melampaui kemegahan dari pakaian kejayaan Salomo. Kalau itu yang kita ambil sebagai kesimpulan dari kisah atau cerita Tuhan Yesus itu, maka kita tidak berhikmat. Itu diberikan oleh Tuhan untuk mereka yang kadang-kadang berada dalam keadaan tidak berdaya, tidak sanggup lagi. Tuhan mengatakan, jangan menyerah, lihat, burung di udara tidak bekerja, diberi makan. Bahkan bunga bakung di padang, walaupun dia tidak memintal, tapi dia memiliki keelokan yang melampaui keelokan jubah Salomo, sang raja yang terkenal itu. Jadi bukan kita mengambil aspek pasifnya, lalu kemudian berkata, ketika kita masih kuat, ya sudah diam-diam saja, tidak usah bekerja, suatu ke depan. Keliru, itu bukan hikmah namanya. Hikmah adalah sebuah ilmu, sebuah pengetahuan yang mendalam tentang banyak hal, tentang keluarga, tentang hidup, tentang masyarakat, termasuk juga di dalamnya adalah kemampuan untuk mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Itu hikmah. Nah, saudara-saudara, contoh terbaik dalam Alkitab banyak mengenai orang-orang berhikmat. Salah satunya adalah Daud. Nah, dikatakan di sana, di dalam 2 Samuel 14 ayat 7, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah demikianlah Tuanku Raja, yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau. Bayangkan, Daud begitu berhikmat. Dan dia kemudian dikenal sebagai orang yang punya pemikiran-pemikiran bagus sekali. Kita lihat buktinya itu di dalam Alkitab, baik di dalam Mazmur-Mazmurnya atau di dalam strategi-strategi dalam rangka membangun bangsanya. Sungguh-sungguh dia orang yang hebat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dia mendapatkan hikmat? Salah satu syaratnya, ketika dia bergaul karib dengan Tuhan.
Betapa ku cintai Tauratmu. Itu yang dikatakan oleh Mazmur 119 ayat 97 sampai 99 tentang rahasia bagaimana Daud menerima hikmat dari Allah. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Rahasianya jelas di sini adalah Daud bergaul dengan Tuhan yang dijabarkan dalam Mazmur 119 tadi. Dia merenungkan perintah-perintah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, Tauratnya. Kalau dalam konteks masa kini, dia rajin membaca Alkitab. Dia merenungkannya siang dan malam. Walaupun kondisi pandemi, dia tidak pernah terhenti untuk kemudian mencari dan membuka Alkitab, menemukan apa maksud Tuhan. Walaupun kondisinya serba terbatas, kita tidak ke gereja, tapi dia tetap beribadah. Apalagi ibadah tidak pernah kita katakan di stop, tetapi kita lakukan seperti yang hari ini, live streaming dijalankan, supaya persekutuan kita sebagai orang-orang percaya tetap berjalan. Jadi saudara-saudara, rahasia Daud bagaimana dia menerima hikmat besar daripada Tuhan adalah dia bergaul karib dengan Tuhan. Apakah kita bergaul karib dengan Tuhan? Saya tidak tahu. Pertanyaan itu kita renungkan masing-masing. Karena kitalah yang paham tentang diri kita. Dan hari ini saudara-saudara, kita berbicara soal satu pokok yang didasarkan pada Kolose 4 ayat 1 sampai 6, khususnya ayat 5 dan ke-6. Dikatakan tadi adalah sebagai berikut. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat 5 berkata seperti itu. Saya jelaskan dulu konteksnya. Kolose ini atau surat Kolose ini ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Masih abad pertama. Abad pertumbuhan jemaat. Masih disebut sebagai abadnya Kristus, abadnya Tuhan Yesus. Jadi di sini dijelaskan bahwa penulisnya adalah Paulus, tapi sebenarnya dari studi biblika bukan Paulus. Hanya menggunakan nama Paulus. Dia diperkirakan penulisnya ini adalah pengikut Paulus, pengikut setia Paulus, mengikuti tradisi Paulus. Karena kalau kita meneliti pola penulisan surat ini berbeda dengan pola penulisan surat-surat Paulus. Tetapi dia paham sekali mengenai ajaran Paulus, mengenai hidup sebagai tubuh Kristus, bagaimana kita hidup harus melakukan kasih dengan sekuat-kuat hati, semua dia paham. Itu berarti dia dalam kategori sebagai pengikut atau penjaga tradisi Paulus. Oke, kita kembali kepada konteksnya. Ini disampaikan dalam sebuah suasana keadaan di mana gereja baru bertumbuh dan orang-orang belum terlalu paham soal gereja. Masih banyak orang yang tidak kenal. Apa itu kekristenan? Bagaimana itu orang Kristen? Itulah sebabnya dinasihatkan di sini supaya ketika kita berhadapan dengan orang-orang di luar gereja, orang-orang yang belum mengenal Kristus, apakah ada pertanyaan atau apakah ada sikap tertentu yang merasa heran atau mungkin tidak suka, dikatakan di sini, hiduplah dengan penuh hikmat, dengan pengetahuan yang dalam, dengan sebuah voice atau wisdom dari Allah. Nah, bagaimana wisdom dari Allah? Saudara-saudara, bicara wisdom dari Allah, kita langsung menunjuk kepada diri Yesus Kristus. Dialah jalan kita, dialah wisdom kita, dialah hikmat kita. Karena dia sepenuh-penuhnya menjabarkan apa yang menjadi isi dari hati Allah ketika dia hidup sampai matinya, menjalankan, melakukan apa yang menjadi maksud daripada Tuhan. Pikiran Tuhan, hati Tuhan itu dijabarkan oleh Yesus Kristus sepenuh-penuhnya. Dengan demikian, dialah hikmat kita yang dinyatakan secara konkret dalam kehidupan kita. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Soal kehidupan dalam hikmat, pertama-tama saudara-saudara, hukum 10, bahkan Taurat yang kemudian menjadi panduan atau pedoman bagi orang-orang Yahudi, dia simpulkan dalam dua hukum yang disebut hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, bahkan dengan segenap akalmu. Kemudian yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Jadi ini adalah hikmat yang utama daripada Tuhan untuk kita, untuk gereja yang harus dilakukan. Jadi kalau bicara apa itu hikmat yang harus kita praktekkan, mulailah dengan penekanan kasih ini. Kasih kepada Allah yang penuh, ya, kasih kepada Allah. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu. Jadi tidak ada yang lain, sepenuh-penuhnya. Ya, segenap hati dalam arti bukan istri yang tertinggi, bukan anak yang tertinggi, bukan keluarga yang tertinggi, bukan orang tua yang tertinggi. Allah lah yang tertinggi. Kadang-kadang kita terbalik. Manusialah yang kita kasihi itu yang tertinggi, lalu kita lupakan Allah. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan mengasihi Allah sebagai yang tertinggi, yang terutama, lalu kemudian kasih kita akan hilang kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, malah makin diperkokoh. Ini rahasia baru yang mau saya sampaikan. Kalau engkau ingin mengasihi orang-orang di sekitarmu lebih lagi, maka utamakan Tuhan. Sebab dia adalah sumber hikmat, sumber kasih. Jadi sekuat segenap hatimu, bahkan dengan segenap jiwamu, segenap pikiranmu, kemampuan berakalmu, harus kamu lakukan untuk mengasihi Tuhan. Banyak orang pintar memikirkan perusahaan luar biasa, bahkan juga merancang jalan-jalan karir yang hebat, tapi dia lupa akan Tuhan. Itu akan ambruk, itu akan hilang. Kedepankan Tuhan, maka semua itu akan kemudian bertahan dan menjadi jalan yang indah bagi kita. Bahkan dikatakan juga dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, saudara-saudara. Saya suka sekali ada seorang majelis saya dulu di gereja sebelum Gloria yang saya layani. Dia itu sakit-sakitan. Tetapi walaupun sakit, dia selalu ke gereja. Dia selalu datang hari Minggu. Dia bilang kepada saya begini, lebih baik saya mati di gereja daripada di tempat lain, di rumah atau di rumah sakit. Coba lihat. Walaupun setengah mati, dia datang. Itu dengan sekuat tenaga. Berusaha untuk datang. Kita kan kadang-kadang belum. Tidak datang ke gereja karena malas. Karena ngantuk. Ya kan? Karena batuk dikit. Ini belum memenuhi hukum Tuhan. Dengan sekuat tenaga, saudara-saudara. Banjir diterjang. Halangan kemudian kita lakukan. Apapun yang menjadi persoalan kita di rumah kah, di kantor kah. Saya mengatakan, Tuhan lebih utama, hari Minggu saya harus beribadah. Itu baru mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Dan seterusnya. Lalu kemudian mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya, kita sudah paham. Mengasihi sesama itu seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, inilah wisdom yang paling penting untuk kita jabarkan. Dan ada hal yang lain lagi, yaitu hikmat Tuhan supaya kita percaya kepadanya. Supaya kita bersekutu. Karena kata Tuhan, jikalau kita tidak bersatu, maka dunia tidak akan percaya. Ut omnes ununcin, suatu slogan yang dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa Kristen. Bagaimana mereka harus mempertahankan dan belajar hidup untuk bersatu, ya, supaya atau semoga mereka menjadi satu. Itu harapan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada kita semua gereja. Ut omnes ununcin. Dengan demikian maka dunia akan tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi kalau kita tidak bersatu, bagaimana dunia akan percaya bahwa Allah mengutus Yesus untuk kemudian menyelamatkan kita. Yang berikut, saudara-saudara, bagaimana kita harus mengasihi orang-orang lain, terutama mereka yang menderita. Kata Yesus, apapun yang kamu lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Jadi ada begitu banyak penekanan-penekanan wisdom, hikmat dari Yesus, yang bukan cuma sekedar ide gagasan, tapi praktek hidup yang harus kita lakoni atau kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, terkait dengan persekutuan, ini persekutuan orang percaya. Saya tekankan, ini persekutuan orang percaya. Ini bukan arisan. Ya, ini bukan kumpulan, ini persekutuan orang percaya. Dikatakan tadi, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Nah, kita bersyukur ada bingkai yang kemudian mengawal kita untuk hidup dalam persekutuan. Itulah bingkai yang disebut tri panggilan gereja. Ya, yaitu bersaksi, bersekutu, melayani, atau dalam bahasa gerejanya yang pertama itu adalah marturia, lalu kemudian koinonia dan diakonia. Saya rasa ini adalah wisdom yang sungguh-sungguh alkitabiah.
yang kemudian harus dimiliki orang-orang Kristen. Saya akan mulai dengan yang pertama. Saudara-saudara, bersekutulah. Tapi kadang-kadang persekutuan kita bukan lagi bukan persekutuan Kristus. Nah, banyak gereja dikembangkan tapi tidak sebagaimana persekutuan Kristus. Kristus yang jadi kepala dalam persekutuan orang-orang benar. Jadi gereja itu bukan milik saya. Gereja itu bukan milik orang, tapi milik Kristus. Sehingga kalau misalnya ada orang yang membangun gereja, dia tidak boleh merasa berjasa di situ. Dia hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Dan kalau misalnya dia dipindahkan, dia tidak usah marah. Seolah-olah dia dijauhkan dari apa yang dia pernah miliki atau pernah pimpin. Bukan. Nah, di Jakarta ini banyak saya lihat gereja-gereja dibangun bagaikan perusahaan. Karena dia yang membangun, lalu kemudian dia miliki seluruhnya sampai selesai. Itu saya kira tidak lagi sebagaimana persekutuan yang dikepalai oleh Kristus adalah Tuhan kita. Saudara-saudara, persekutuan orang benar adalah Kristuslah kepalanya, bukan saya. Dan kita tidak boleh menjadikan jemaat itu sebagai sapi perah yang kita mendapatkan keuntungan dari situ. Jangan seperti itu. Ya, kalau umpamanya kita melihat ada gereja di mana pendetanya kaya betul, saya bukan iri hati, bukan. Lagi pula memang saya menganut prinsip pendeta itu tidak boleh kaya. Itu kalau ada yang sampai kaya, bahkan saya pernah mendengar mengoleksi mobil-mobil mewah, itu saya kira tidak lagi menjalankan persekutuan seperti ini. Seperti yang sebenarnya. Ya, jadi persekutuan orang-orang benar adalah Kristus adalah kepala. Hidup itu hanya untuk berbagi. Siapapun ada di situ, hidup ini hanya untuk mengasihi dan saling berbagi. Kemudian, ya, bersaksi, itu tadi persekutuan. Bersaksi, kita harus bersaksi terus-menerus. Tidak boleh terhenti. Bersaksi di mana saja. Jangan sampai kesaksian kita hilang. Nah, kesaksian dalam persekutuan orang-orang benar dimulai dengan hidup saling melayani, saling mengasihi. Ya, saling berkunjung, saling mendoakan. Ya, kita kondisi pandemi terbatas untuk berkunjung, tapi ya kalau ada orang sakit kita harus kunjungi atau orang yang kesusahan dan seterusnya. Lalu kemudian diakonia pelayanan apalagi. Itu adalah bentuk kesaksian yang paling penting dalam seluruh kehidupan berpelayanan gereja, bahkan disebut ujung tombak. Diakoni ujung tombak. Ya, puji Tuhan, GKI Gloria. Bukan mau menyebut-nyebut kelebihan kita, ini bukan hal yang lebih. Kita hanya melakukan hal yang sangat kecil. Tapi mari kita belajar untuk melakukan terus-menerus, berbagi apa yang kita punya kepada mereka yang terdampak secara ekonomi karena kondisi COVID-19 ini. Kita lakukan terus, jangan jemu-jemu ya teman-teman. Kalau umpamanya kita diminta lagi untuk berbagi sembako, bantuan dan lain-lain sebagainya. Jangan berhenti. Nah, itulah kerangka yang kemudian ditetapkan oleh gereja untuk menjadi pilar-pilar yang perlu kita tegakkan dalam rangka pelayanan. Masih banyak yang lain, saudara-saudara, yang disebut sebagai persekutuan orang benar. Nah, persoalannya adalah begini, saudara-saudara, itu tadi ke dalam. Keluar, dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Orang-orang luar, belum semuanya itu mengenal kekristenan. Apalagi mengenal Yesus Kristus. Nah, kadang-kadang ada sikap-sikap yang aneh. Mungkin penolakan. Tapi dikatakan di sini, hadapi, sikapi dengan penuh hikmat. Hikmat dari Tuhan mulai dari hukum yang terutama tadi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Jangan sampai kita terlalu bereaksi karena mungkin kata-kata mereka nggak enak. Ya, kita apalagi sebagai orang Kristen, mulai dari pemimpinnya sampai kepada jemaatnya, harus menyampaikan sesuatu yang penuh hikmat. Yang betul-betul membuat orang lain menjadi nyaman dengan kehadiran kita, bahkan kemudian mendapatkan sesuatu yang baru, saudara-saudara. Pergunakanlah waktu yang ada. Ini bagian dari hikmat, saudara-saudara. Mempergunakan waktu yang ada adalah bagaimana kita melakukan semua hal yang dikehendaki oleh Kristus di seluruh kehidupan kita tanpa berhenti. Ya, bukan cuma di pelayanan ibadah, juga sampai di rumah, di tengah-tengah masyarakat, di kantor. Karena saya pernah mendapatkan sebuah keterangan atau kesaksian dari seorang pelayan. Ada banyak orang katanya hidupnya itu adalah dua wajah lah istilahnya. Di gereja dia begitu baiknya dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus, tapi di kantor atau di luar sana dia melakukan hal sebaliknya. Saya kira tidak seperti itu. Hidup dalam kasih Tuhan harus menjadi satu kesatuan. Nah, saudara-saudara,
Lalu kemudian dikatakan pada ayatnya yang ke-6, hendaklah kata-katamu, ya, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih. Jangan hambar, jangan hambar. Ya, saudara-saudara, jadi saya akhir-akhir ini kita melihat banyak omongan-omongan yang saling menyinggung, saling mencela atau saling merendahkan. Saya kira jangan ikuti itu bukan contoh yang baik. Apalagi dalam kaitan dengan iman Kristen, kita diminta untuk menyampaikan sesuatu yang penuh kekuatan kasih. Katakanlah kasih, seterusnya kasih, lakukanlah itu dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Jangan hambar. Ya, karena banyak orang Kristen lalu kemudian tidak menjadi ujung tombak daripada pelayanan, daripada pemberitaan firman. Inti pemberitaan firman adalah kasih yang penuh warta kegembiraan, tapi tidak dirasakan oleh orang lain. Karena apa? Karena ternyata kita tidak mengikuti hikmat Tuhan atau wisdom Tuhan yang berintikan kasih yang saya paparkan tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kaitan dengan kehidupan kita selanjutnya, ada hal yang perlu saya tekankan. Supaya kita bijaksana dalam kehidupan kita di dunia ini. Baik di lingkungan pelayanan kita maupun di tengah-tengah masyarakat. Jadi hiduplah dengan wisdom Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Semoga kita mampu untuk melakukan apa yang terpenting. Sekali lagi, hiduplah dengan hikmat Tuhan. Karena orang membaca siapa Tuhan yang kita percayai melalui perkataan-perkataan kita, juga melalui tindakan-tindakan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.